gitu. Itu. Nah di belakang situ ada yang tanpa kepala. Ini Aduh, yang serius, Ferguson. Ini yang genderuwo. Bro. Flexi. Ini sorry, bau parfumnya enak loh. Coba tanya adiknya deh, bau parfumnya enak, seger banget. Ya gue juga nyium bau parfum sih. Seger banget baunya. Kalau ini bau parfumnya almarhum? Ya. What's your rhythm? Baca apa? Kau lahir hari Senin ya? Sabtu malam Minggu jam 6 setelah maghrib tanggal 10 Juli 1982. Baru kali ini gue ngomong ya. Yang Senin itu abang. Oke, enough. Sabtu setelah maghrib. Hari kalau bahasa Jawanya itu legi. Legi atau manis. Sabtu malam Minggu tanggal 10 Juli. Silahkan dicek tahun 1982 itu hari Sabtu. Makanya aku tuh orangnya homesick, demen di rumah. Oh ya? Lebih demen di rumah, dan kalau ada apapun juga sebenarnya suka traveling. Tapi kalau udah jauh dari rumah pengen balik lagi gitu loh. Oke. Dan pernah ada suatu kejadian aku kabur. Memang hobiku kan manjat gunung ya. Waktu SMA kabur karena nggak dikasih izin untuk camping. Selama seminggu tuh ngumpetin baju di sekolahan. Saat udah sampai di gunung, bapak zikir, nggak dengar suara zikirannya. Runan pulang, runan pulang, runan pulang. Rencana mau 5 hari cuma 2 hari. Oh ya? Ya. Jadi yang hari Senin abang. Oke. Hari Senin abang, terus hari Kamis malam Jumat kakak. Oke. Bukan maksud untuk menyalahkan ya, Iya, tapi benar. saya juga tahu. Ini sebenarnya Mas Reza Herlambang ini ada gift, tapi belum diasah. Dan dia begini loh, enggak, gue bodo amat. Iya, aku nggak mau. Dia bodo amat, sebab dia orangnya Bro, takut bro. Ya, dunia dia nih dunia yang Kalau cakep nggak apa-apa bro. bahkan waktu lagi syuting ada gangguan ya di salah satu lagunya dulu di daerah Jakarta. Iya. Bukan baru-baru ini tapi yang long time ago. Iya benar. Itu lagu menyesal. Iya, pas lagi di bioskop. Iya. Bener, itu lagu menyesal. Pas di bioskop kan. Pas lagi sesi. Bro, lu punya pacar nggak? Hah? Punya pacar nggak? Putus. Gue yakin sih ketahui alasan kenapa pacar lu putus sama lu. Iya, karena dia nggak mau. Orang waktu di kampus juga tiap pulang malam, udah pulang duluan gitu. Oh God. Dan di kampusku juga angker sih. Jadi kampusku keluar dari ngomongin Evi lagi nih, jangan. Sorry Vi. Jadi waktu di kampus, aku semester 4 atau 5. Ada dosen agamaku yang dia tahu aku tuh kayak apa gitu. Gua ruqyah ya, kata dosen agama. Pak, saya udah beberapa kali ruqyah, sampai gua ngomong pakai ruqyah muslim kayak ruqyah Islam kayak ruqyah setan, ruqyah jin, saya udah semua Pak. Tapi tetap begini lagi. Kamu memang harus diruqyah dengan benar-benar ruqyah, saya bisa. Terserahlah. Jadi setiap Sabtu kan aku nih mahasiswa olahraga. Walaupun sekarang skripsinya ke pending karena nggak ada wisuda, nggak enak. Tujuan orang kuliah wisuda kan, biar ada momennya kan. Mbak bentar ya Mbak, ntar saya tanya ya. Ya. Lagi ngobrol lagi seru. Kasihan lu, ini diam aja, gue gak enak. Dia memang begitu tugasnya, kalau dia udah ngomong pasti ntar sambil ngelukis. Ini ada lagi yang dilukis lagi sama dia, yang kasar-kasar yang di sini. Sumpah itu serem sih.
yang kasar-kasar yang di sini. Jadi ini siang. Jadi setiap Sabtu tuh ada yang namanya aku tuh di lapangan senam. Jadi setiap Sabtu tuh udah isinya senam semua, atletik lah, renang lah, lempar lembing lah, lari, bola, itu pokoknya hari Sabtu semua khusus buat olahraga. Tiba-tiba saya nih nggak fokus di gerakan senam. Dosen gini, "Nah, kenapa sih lo?" "Pak, emang hari Sabtu bukannya sekolah libur ya?" "Iya libur." "Itu siapa Pak? Kok kayak ada anak sekolah di kelas itu?" Langsung begini, bikin nakut-nakutinan. "Kita pindah ke lapangan yang sebelah, jangan di sini," kata dosen. Ternyata itu memang di gedung yang lama itu. Gedung nggak berpenghuni lah ya? Berpenghuni, tapi memang ada pohon mangga dan itu yang sering mengganggu. Tapi gue mau nanya deh, kalau kita syuting hari ini ya, maksudnya dari tadi, ya maksudnya terlepas yang gue tadi cerita, sometimes bisa merasakan walaupun jauh banget lah ibaratnya gitu loh ya. Nah, keberadaan mereka tuh buat gue masih kadang suka tanda tanya, maksudnya kan ada yang bilang oh ini bekas ini, kayak kita syuting ini apa namanya, ada yang bilang kan kalau mereka ngelihat kita, mereka justru malah sial, atau mereka lebih, kita aura lebih kayak gitu kan. Kalau gue langsung tanya dong sama Mas Bro yang memang paham. Jadi gini, memang ada sebenarnya memang kalau kitanya berani, dianya sial, nggak akan muncul lagi dalam beberapa waktu yang lama gitu loh. Tapi kalau kitanya takut, ketakutan kita makanan mereka. Energi gitu buat mereka. Energi buat mereka. Jadi semakin kita takut, dia besok makin ganggu lagi. Tapi kalau kita berani, dia yang apes gini loh. Gue nggak dapat makanan, makin lemes. Saat kita takut, apalagi kalau kesurupan, ini yang saya pelajari secara dari sisi medisnya ya. Yang hilang itu adalah sel darah putih yang berkurang. Makanya orang kalau habis kesurupan, kalau habis ngelihat hal-hal yang makhluk itu, kadang suka kelingan, tiba-tiba kayak orang kurang darah, anemia. Iya, dia pingsan gitu kan. Pingsan. Karena memang yang dimakan tuh sel darah putih, itu makanan mereka, energi ketakutan kita. Gue kayak disuruh nengok terus gitu, tapi Pak, kayak disuruh nengok terus ya. Ya, ini genderuwonya. Genderuwo. Nah, itu juga yang hal yang kayak gini nih, itu kan kadang kita misalnya kita lagi duduk satu tempat nih ya, kayak gue sekarang nih pengennya bawaannya nengok sana gitu. Nah, ada yang orang bilang bahwa enggak lah bro, kasih bro. Jadi kayak apa namanya, kalau kita lagi mau nengok itu kan kita berasa gini deh, kita ngobrol gini terus Mas Bro lagi ngobrol terus gue ngeliatin Mas Bro, pasti kan kita kayak langsung kayak ngerasa ada yang lagi watching us gitu lah, kayak ada yang lagi ngeliatin kita. Itu bener ya? Bener. Bahwa maksudnya di saat itu ada another, gue sebutnya, atau orang lain atau apa yang sedang melihat kita gitu, menatap kita gitu. Tuh di belakang jendela. Itu. Nah, di belakang situ ada yang tanpa kepala. Ini yang serius, Ferguson. Ini yang genderuwo. Ini yang di atas lain lagi. Ada lagi yang di sini juga. Yang di sana yang tadi ketawa yang sambil terbang. Dia naik ke lantai 2 situ, perempuan. Di tangga ada lagi. Ya di sini tuh ngeganggu nggak sih kita nih dengan begini, maksudnya? Ganggu. Cuma ini udah banyak yang mau mediasi gitu, yang mau masuk, tapi saya blok. Kalau lo masuk, terus lo jadi mereka gitu. Ini yang tanpa kepala nih, yang udah mulai ngedekat. Buntung segini nih, hilang segini. Perempuan tuh di belakang. Dia mau ngomong, tapi gue bingung, lo kan gak punya kepala, masa mau ngomong? Gue paling gak demen kalau gini nih. Apa kabar lo, Ndra? Hah? Baik. Mau nanya Gini apa? deh. Enggak, ini udah mau masuk, mending gue ngobrol sama lo. Ya Kak? Gimana gue ngobrol ya kalau dia masuk? Kasian sih. Bro. Seleksi. Ini kosong udah dari beberapa bulan yang lalu. Jadi
Mas Reza nanti kalau Mas Reza pergi keluar daerah, untuk kalian juga yang lindungin yang backup yang gue nggak bisa nge-backup dia yang soalnya Eyangnya tuh lebih up di atas gue semua. Manajer gue gak ada acara nyanyi lagi nih besok. Hah? Dan terima Guys, kasih, ini eksklusif guys, banget loh. ya, nih karena dia nih temen gue nih, gue makasih banget ya. Jadi buat lu kepada teman-teman semua yang punya vlog begini lagi ya, jangan undang-undang gue lagi. Gue cukup sama dia aja. Ingat nggak cukup beberapa- sama lu bro, gue beberapa minggu yang lalu. Sumpah gue nih ya, nih gue ngobrol di depan channel lo nih. Mau TV itu apa, acara yang di TV itu apa, uji nyali apa segala macam, beneran gue kagak mau. Bener, gue kalau bukan temen lu gue kagak mau. Nyun Pangapuro. Mohon maaf. Bener, Ingat nggak makasih beberapa minggu yang lalu yang kita baru pertama kali ketemu yang gue lagi photoshoot. yang photoshoot. Gue lagi foto tuh ini orang duduk aja, gue bilang ini siapa sih ini orang duduk ngeliatin apa. Tadi ngomong yang tadi tempat gue pose katanya ada itu. Tapi dia orangnya emang begitu, ngomongnya di ujung. Bukan harusnya kan orang ngomong di awal-awal untuk memperingati, kalau dia nggak di ujung. Tadi lu syuting ada yang di situ, gue bilang. Jadi gini Mas Reza, ini kita flashback yang kemarin ya. Aku sama Ini udah nih nggak jadi masuk ya? nggak jadi, nggak udah. Aman, kita ngobrol lagi. Yang ceremen soalnya baik kita. pengen yang lebih besar dari dia. Coy, Cuma percuma, nggak ada palanya mau ngomong gimana ya? enggak mau ada palanya mau kagak ada palanya dulu aja udah. Biarin. Dia cuma gini doang nih. Cuma gitu doang, gue malas. Lanjut. Jadi waktu kita syuting kemarin, direkturku bilang, Runan, besok kita photoshoot ya. Kamu bawa beberapa baju. Aku udah nyiapin baju nih Mas. Putih, hitam, abu-abu, biru. Tapi kenapa yang aku pakai putih? Nggak taunya di studio itu. Sorry nih ya, sebelumnya gue nggak tahu karena mata gue minus. Kalau dibuka dari jarak dari beberapa meter, aku nggak kenal nih. Direkturku bilang, Nan, itu kan Reza Herlambang. Gue langsung cari kacamata lo gini. Pas ngeliat, seriusan. Itu yang Justin Timberlake ke Indonesia. Gue langsung minder dong, apalagi udah sama tim. Bukan karena ada hantu kan? Bukan. Ganteng ya? Ya kali. Ya. Terus? Nah, pas pakai kacamata, langsung kerak ke arah sebelah kanan. Ada sosok yang berdiri kan, memang kita backgroundnya putih semua ya. Iya, putih. Sosok yang putih itu dominan gitu loh. Jadi kan kalau putihnya tembok itu agak sedikit. Iya. Dia enggak. Jadi putihnya itu gini, putihnya tahu nggak sih kayak spray yang kena angin. Tapi bahannya kayak bahan tipis gitu. Oh iya, kayak silk gitu ya. Mas Reza ngeliat kan aku juga pakai baju putih itu kan. Ya. Ternyata gua disuruh bawa baju putih itu biar nyamain dia. Saat kau foto-foto di pojok sebelah kanan lagi gini-gini, itu ketembus dianya. Gue udah langsung gini, ya dia di situ, ya dia foto di situ. Aku langsung dong sama Mas Ruhiat ya. Ruhiat, lu besok kalau foto-foto, lu tanya dia dulu nih spotnya. Kalau besok gue foto lagi sama dia, tuh, iya itu sama fotografer udah. Tapi hasilnya bagus bro. Iya, cakep. Hasilnya Makanya bagus pas bro. aku bilang kan, Mas Ruhiat, aku nggak mau sebelah kanan ya, pindah ke kiri. Langsung ke kiri ngeliat kan, karena memang nggak mau. Oh makanya dipindah waktu itu. Jadi pas aku lagi moto, tiba-tiba si cewek ini kedekat. Pundakku dipegang begini nih. Maaf, coba Mas Reza ada belakangnya. Pundakku langsung pegang begini. Mas Ruhiat bilang, coba Nan, lo tuh kayak nggak nerima kalau lo tuh indigo gitu ya. Iya. Saat aku lagi mau ngelamun, padahal udah gemeteran nih. Gue udah nggak enak gitu sama kalian yang profesional. Takutnya kan kaku. Iya. Saat lagi mau mulai, oke Nan, lo tuh nggak nerima kondisi lo kayak begini. Sini ngedeket yang di sebelah kanan itu. Si yang makhluk. Megang pundak begini, seret, langsung dia merefleksikan, dia tuh sedih. Muka gue berubah jadi langsung, krek, cakep Nan, bungkus. Oh, udah selesai Mas, udah. Pas nanti ada di Instagram, mukaku berubah, bukan muka gue itu, muka si cewek itu. Ekspresinya ekspresi dia. Makanya pas sekali krek, bungkus langsung. Gila. Bajunya juga sama, bahannya sama, yang dia pakai seperti itu. Dari semua warna, kan kemarin juga bawa warna ini ya, baju ini. Tapi kenapa pertama yang dipakai itu? Karena permintaan dia. Dari 5 baju cuma bawa 2, putih sama yang ini. Sebelumnya juga belum pernah itu studio. Nggak tahu kalau itu ada penunggunya. Bro, ketika lo masuk gitu, nggak apa-apa nih, gue nanya ya. Ya. Ketika lo kayak gitu-gitu, kayak lo tadi bilang pegang pundak, itu kayak orang asli gitu yang megang pundak Ya. atau Iya. atau Ya. maksudnya hanya
kayak bisikan atau Enggak, memang jadi memang kerasa ada yang megang. Ngeliat dia jalan, tapi pas lagi dia megang begini, kerasa di pundak dipegang, tapi gue nggak berani nengok. Jangan dikira orang seperti ini tuh pemberani. Pernah ada suatu kejadian, ini akan aku ceritakan lagi ke Mas Reza. Tasku kan ada lonceng, tahu kan? Ada lonceng, Iya. itu lonceng naga, lonceng pemanggil. Ntar kalau mau di rumah masih ada satu, mau. enggak, makasih bro. Enggak mau gue. Jadi selama jalan dari sana juga kemari, cering, udah banyak yang ngikut sebenarnya. Lo kalau jangan nama gue tuh lonceng tau rumah ya. Anda orang kesekian yang bicara. Jangan lo bawa-bawa gitu. Kalau lo Kemarin bawa-bawa gitu lo gak jalan satu mobil sama gue. Enggak, lo naik Grab aja. Jadi waktu pas pulang kerja, lembur jam 11 malam lewat lah, malam Jumat. Sambil siul-siul, baca handphone, main handphone, lonceng, cering, lewat kebun pisang. Memang samping rumahku kebun pisang dan angker. Ada penampakan yang kerekam. Waktu itu kan baru beli handycam, ada night shotnya. Iya. Iseng-iseng kerekam lah, ada sosok. Oke. Pas saat lagi lewat, siul-siul, main handphone, dari pohon pisang muncul, diikat putih. Jadi gini nih, ini pohon pisang. Anggap ini pohon pisang, dia langsung begini, Mas. Gue berhenti kan. Ini aku nih. Ini dia. Begini. Deket banget jaraknya. Aku langsung begini, pura-pura berani. Minggir, gue capek baru pulang kerja. Awas. Si yang diketnya langsung begini, masuk ke pohon pisang lagi. Aku bilang, thank you, sambil jalan pura-pura berani. Pas udah jauh, nengok. Gue lari. Gitu ya? Ya. Karena orangnya kayak gini tuh jangan dibilang ya berani, tapi penakut. Kalau sudah bener-bener tatap-tatapan, takut ya. Tapi kan kalau gue kan mungkin lebih ngeliat kayak kelebat apa segala macamnya. Sometimes itu tuh nggak sering, bisa dibilang 1000 dalam setiap kejadian 1001 atau apa segala macam. Nah, yang digambarkan sama kayak kita lihat di TV waktu kita kecil digambarkan si P ini bentuknya begini, tapi emang begitu. Ya. Si G ini bentuknya begini, Yeah. si K ini bentuknya begini, begitu. Ya, seperti itu. Dan itu bayangan atau wujud? Maksudnya kayak padat gitu, wujud padat gitu. Kalau dia sudah menunjukkan padat, itu tingkatannya kayak kita nih misalnya udah umurnya udah lebih tua gitu loh. Oke, senior lah ya. Senior, tapi kalau yang cuma kayak sekelebat masih Salah nih kayaknya gue nanyanya nih. Bener. Yang ada di sini bapaknya. itu kok kakinya doang ya? Hah? Kakinya doang yang kelihatan. Tadi kepala, di sekarang kakinya doang. Jadi gitu Mas. Kalau yang sudah berbentuk padat biasanya dia tuh udah levelnya udah senior. Udah senior. Tapi kalau yang masih bentuknya kayak asap-asap doang itu belum terlalu ini. Ya yang bahayanya kalau udah mulai berbentuk padat. Kalau udah berbentuk padat, kita udah hadap-hadapan begitu, saking kagetnya udah bisa. Ya kalau memang benar-benar kaget bisa meninggal. Bisa meninggal Ya karena energi kita benturan sama dia. karena Seperti yang aku bilang tadi, kalau saat kita kaget, kekagetan kita makanan mereka langsung nangkap, plek, tiba-tiba kita nggak siap. serangan jantung atau apa gitu. Nah dari situ. Oh itu yang makanya banyak orang bilang meninggal atau apa. Tapi gue pernah dengar sih, maksudnya kayak sometimes kayak orang ada temennya temen gue. Ini satu cerita ya guys, temen gue itu meninggal karena dia ngelihat hantu. Ya. Jadi dia berdua di apartemen ngelihat hantu, dikejar-kejar, akhirnya dia nabrak kaca, jatuh dari apartemen ke bawah. Itu memang sengaja. Nah, si temen gue ini, jadi dia temen gue ini bilang kayak, lo kenapa itu ada yang ngejar-ngejar gue, jatuh itu. Itu memang sengaja, udah seperti si Mas yang ini, memang sudah ditargetkan untuk jadi tumbal. Nah, kalau udah yang misalnya ya mungkin ini juga
juga satu pelajaran buat gua atau buat teman-teman netizen juga. Kalau kita misalnya di satu tempat terus kita ditargetkan gitu, untuk menyelamatkannya di luar kembali lagi kalau memang sudah umur, sudah ajal kan memang itu. Nah, pasti kan ada cara kan menurut kalau lu sendiri yang kita nggak ya maksudnya kalau sudah umur ya Kalau saya membiasakan di satu tempat yang baru atau misalnya lu sebelum pergi ke tempat ada hal yang harus dilakukan ada tata keramanya gitu. Salam dulu, masuk dengan kaki kanan. Oke. Misalnya kayak Mas Rasa kemarin ke tempat yang liburan itu kan itu tempat kosong ya. Betul. Seharusnya ngucap salam dulu, assalamualaikum, ketuk, masuk dengan kaki kanan, ngomong atau apa, kalau bahasa Jawanya tuh unggah-ungguh gitu loh. Unggah-ungguh ya. Unggah-ungguh. Aku pernah belum lama ini di salah satu apartemen, kakakku kan memasarkan apartemen juga di daerah Tangerang. Dan aku pinjem nih buat syuting, waktu itu belum masuk manajemen ini. Minjem tempat apartemen itu 2 kamar, bukan studio, 2 kamar. Aku syuting di kamar utama. Baru bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung. Gue baru ngucap salam doang, gue ngapain pada ngumpul? Seapartemen kumpul semua di kamar itu. AC udah nggak berasa lagi, udah keringetan semuanya. Yang matanya bolong lah, yang ininya ketusuk besi lah, yang ada ngerayap lah. Udah langsung, aku nelpon kakak, sis, selesai ya. Baru 10 menit, nggak deh. Ketahuan nih kenapa nggak laku-laku ini unit. Emang kenapa Nan? Yang nunggu banyak banget tuh gitu. Ternyata memang betul. Jadi yang dulu ada penyewanya mahasiswa, sering diganggu. Dia naruh make up nih, tiba-tiba kan kalau make up jatuh begini ya. Dia nggak jatuh ya, tung gitu loh. Kayak ada yang orang ngedorong. Kayak ada orang yang ngedorong. Itu hampir 4 bulan kosong, 4-5 bulan kosong. Jadi kalau memang kamar kosong lebih dari 40 hari, mereka sudah mengisi. Lebih dari 40 hari mereka akan sudah mengisi. Itu maksudnya kamar atau semua setiap bangunan, semua tempat lah. Kalau kosong dari 40 hari, apalagi Mas Resa nih keluar kota untuk tour atau apa gitu. Tour. Kadang kan kita lebih dari 40 hari kalau lagi tour besar kan. Ngerasa sebenarnya kangen sama rumah sama kamar, tapi pasti ngerasa berbeda dong pas saat nyampe. Pasti. Itu ada adabnya sebetulnya. Saat nyampe rumah yang kita kosongin lebih dari 40 hari, ganti, misal tidur di kamar, ganti spraynya. Kalau Nabi kan ada, saya sempat baca, keprek-keprekin dulu pakai sapu gitu loh. Iya, sapu lidi gitu ya kan. Ganti semua yang ada. Benar. Buka, misalnya ada jendela segala macam, buka biar cahaya matahari itu masuk. Jadi buat menghilangkan unsur-unsurnya. Kemarin juga belum lama di acara Indigo Talk Festival Mas Billy Christian. Ada salah satu sesi saya harus menerawang gitu loh. Jadi si pesertanya ini sudah lama nggak menempati kamarnya. Dia kan jauh di luar kota ya. Saya cuma via Zoom ketemu semua di kamar itu. Memang iya Mas, saya udah lama nggak menempati kamar ini. Dia di lantai 2 ada jemuran. Si penunggu jemuran itu perempuan menunggu kamarnya dan mengganggu. Ini nih kita balik lagi ke teman Mas yang ya ini. gue lagi mencari. Gue pasti abis ini akan ngomong sama adiknya almarhum karena ini bau parfumnya enak loh. Coba tanya adiknya deh, ini bau parfumnya enak, seger banget. Ya gue juga nyium bau parfum sih. Seger banget baunya. Kalau ini bau parfumnya almarhum? Iya, seger banget baunya. Enggak, serius guys, gue dari tadi nyium bau parfum. Ya gue pikir kita lagi syuting di sini. Kalau gue baunya bau baby ya, gue pakai Sweet Sal. Ini baunya agak sedikit tahu wangi citrus nggak sih? Iya tahu. Citrus kayak terus gitu. kayak lebih fresh gitu. Iya enak ini. Beda, ini wangi fresh wanginya dia. Ya gue nyium. Serius. Tanya si Mas ini parfumnya apa, samain dari tadi loh. Gue suka. Wangi banget baunya. Fresh tapi calm, nggak nyesek di tenggorokan. Jadi gue harus minimal kalau dapat barang itu gue sampein. Mudah-mudahan kalau adiknya tahu juga bisa memberikan barang itu. Terus
Ya gue sih berharap ya, maksudnya doain juga doa dari teman-teman netizen bahwa almarhum ini memang apa ya? meninggalnya dengan cara yang kalau husnul khotimah. Husnul khotimah, bener-bener. Jadi memang semua orang yang meninggal dengan cara yang nggak wajar, apalagi itu kecelakaan. Dan sebelum kecelakaan memang ada tragedi kejadian. Insya Allah deh, semoga surga. Kecuali kalau yang bunuh diri. Ya Allah, kecuali yang bunuh diri. Ada satu kasus belum lama ini di rumahku ada yang bunuh diri. Videonya tersebar sampai nyampe ke WhatsApp aku nih mas. Kan kalau orang bunuh diri harusnya kakinya ngegantung begini ya, ngegantung begini. Ini nggak, kakinya nyentuh lantai begini. Dan orang tuh pada nggak percaya kalau dia bunuh diri. Pas videonya ada sekarang videonya di WhatsApp aku kalau mau lihat. Mau lihat? Thanks. Pas saat aku lihat, nge-flashback tuh, ternyata dia memang bunuh diri, lompat dari tangga. Saat dia lompat, talinya kepanjangan, kain yang dipakai kepanjangan. Saat kepanjangan dia udah meronta, udah begini-gini, namanya udah kayak kenceng, susah dong. Krek, patah lehernya langsung. Walaupun sebenarnya bisa diselamatin lah kalau dia nggak itu. Tapi karena memang lehernya sudah patah dan. Tapi kalau orang bunuh diri itu memang dia nggak bisa. Nggak akan diterima sampai hari kiamat. Oke. Nggak akan diterima. Dan ini untuk Mas yang temannya Mas Reza, semoga memang husnul khotimah. Amin Nanti ya Allah. ini maaf ya kalau memang salah atau enggak. Silakan dicari kotaknya dan kasih deh ke itu, memang niatnya kan memang diberi. Memang untuk itu. Memang diberi. Ya. Tapi ini aku bukan aku janjikan ya, tapi maksudnya aku mencoba gitu, maksudnya. Aku nggak mau nanti jadi kayak tuntutan, maksudnya bahwa aku harus menyelesaikan ini, tapi ya aku mencoba menyampaikan, menanya lagi gitu, karena kan belum tentu juga si adeknya ini accept dengan cerita aku kan gitu loh, maksudnya pasti kan gitu. Dan sebelumnya kan kita Mas Reza juga belum cerita, tapi aku kenapa bisa tahu dia ngelamun di kolam renang segala macam. Jadi karena ada objek yang langsung dengan orangnya. Kalau ada objek dengan langsung orangnya, saya insya Allah bisa menembus langsung. Tapi kalau hanya pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, saya nggak bisa. Bahkan sorry yang DM, ada beberapa yang DM, Mas, aku sakit nih, kena medis atau bukan? Tapi dia nggak mau ngasih foto. Nggak bisa saya. Atau Mas, rumahku ada gangguan nih, tapi nggak mau nunjukin rumahnya. Gue mau ngeliat apaan? Kirim ke gue, tak gue kirim ke dia. Ya, jadi Mas Reza terima kasih banget. Aku yang makasih Mas Bro, maksudnya pengalaman luar biasa sih buat gue, maksudnya. Dan terima kasih udah memberikan kejelasan, bukan kejelasan ya, maksudnya lebih, karena cerita ini nggak pernah gue share apalagi di ruang publik gitu. Tapi mudah-mudahan bisa itu tadi lah, maksudnya gift itu tadi bisa gue sampein sama adanya, dan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Dan ya itu deh. Tapi maaf ya, ini yang dia terkunci di villa sebenarnya bukan dianya, itu hanya korin yang merefleksikan gitu loh. Merefleksikan dia. Intinya sih semua sudah di sana. Amin ya Allah. Sudah di sana. Ya. Oh, ini kita. Gue ini loh Mas Bro, berat. Ya, sebab dari tadi kita udah dikelilingin dan yang tadi dibilang. Gila. Ini yang tadi ketawa. Yang sambil terbang. Ini yang sambil terbang. Yang merah ini yang ada di lantai 2. Kenapa nggak lu kesini yang nggak ada kepala di belakang tuh? Penuh ntar. Itu yang rambut panjang yang sambil terbang tadi. Berarti dia bisa lihat juga ya? Atau lu bisa gambar gini karena lu lihat atau tiba-tiba gerak sendiri atau? Gerak sendiri sih. Biasanya sih lebih sering gerak sendiri. Kadang-kadang dikasih tunjuk sama mereka lewat visual ke gambar. Dan itu pun harus diseleksi. Nggak bisa semuanya itu digambar gitu lah. Yang penting-pentingnya aja. Kalau dulu juga aku sama Mas. Misalnya ada yang mau masuk nih, tak masukin aja udah selesai. Sekuteng mau dong.
dulu juga. Sekuteng ini favoritnya. Iya. Si itu. Dan bahkan waktu di villa dia juga sempat minum itu ya. Favorit ya. Waktu di villa. Ini bener nih guys, maksudnya kita kedenger bunyi sekuteng dan itu favorit gue tau. Gitu. Dan waktu di villa juga sempat dia mau pesan itu. Bisa ya? Kok maksudnya kok bisa gitu? Bro udah suruh closing bro. Ya, yaudah. Jadi ini terima kasih untuk Mas Resa Herlambang. Ini pengalaman luar biasa banget. Dari tadi sumpah gue syuting ini badan gue merinding semua. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Makanya gue mencoba untuk menghibur diri gue dengan bercanda-bercanda. Pada honestly gue takut banget ini karena merinding semua. Anda orang kesekian yang melakukan itu. Jadi bisa berpikir keras, merinding. Jadi ya ginilah. Gini. Dan semoga untuk Mas yang itu husnul khotimah dan amin. Ini jadi untuk keluarganya, saya mohon maaf ya kalau memang salah yang soal kotak itu, saya mohon maaf. Tapi kalau memang benar adanya, tolong dikasih. Karena memang itu sudah niatnya untuk memberikan. Ya. Yang Mas Resa ya. Iya siap. Dan nanti tolong konfirmasi aja kalau nanti memang itu salah atau benar ya. Nanti aku konfirmasi ke Mas Bro. Oke. Udah jam berapa nih? Udah mau hampir jam 10 malam dan kita ada di sebuah gedung yang rusak. Banyak segala sesuatu penampakan. Mas rasanya juga mulai gak nyaman. Ini ya, enak banget, merinding semua, pegel rasanya. Saya merasa terhormat banget Mas Resa ya. Thank you Mas Bro. Tadinya cuma bisa ngeliat di TV, tiba-tiba bisa satu frame, bisa jabat tangan, bisa. Kita akan ngobrol banyak nih nanti Bro. Belakangin layar aja ya. Tapi kita ngobrol tentang yang jauh di sana, yang keraton. Iya. Sebab yang ini si Eyang nggak mau dibahas nih, kita bahas yang di depan aja. Yang tadi suaranya berubah saat lagi berdoa. Tapi mungkin nanti episode selanjutnya dia mau kali pengenalan dulu, entar gue yang nego deh. Riwah bro. Entar gue nego sama dia, harganya cocok nggak? Kenapa bisa ribet? Karena ini urusannya dengan neng deng gitu loh. Ribet urusannya, sebab dari Mas Resa ini ada terah, tahu kan kalau terah itu keturunan silsilah yang. Iya, gue yang dulu ada terah tanya dari bambu kayu segini, disimpan sama yang gue ada, dari kayak. Nah kan, ketahuan lagi. Kayak dari kulit apa ya? Ya kayak kulit ya itu. Mungkin bagi sebagian teman yang Mas Resa yang udah kenal, ini loh, dibalik dia nih apa gitu, dan baru di channel saya diceritakan. Terima kasih. Iya, gue baru share dan di acara-acara ya mungkin gue sebutnya acara misteri ini ya, maksudnya baru gue mau jadi bintang tamu karena lo nih bro. Jadi tapi maaf sebelum ditutup Mas, sorry. Direkturku yang kemarin Mas Resa moto, dia nelpon, Mas Runan, lo ngomong apa sama Resa Herlambang? Aku ngomong ke krunya kok, pas dia moto di belakang ada yang ditembus. Mas Resa nelpon gue katanya takut nggak mau di studio lagi. Emang bener? Ya, gila. Sorry. Kan gue bilang makanya dia kalau ngomong harusnya di awal, jangan di belakang. Tapi dia diem aja. Ya. Siapa sih temenmu yang bewokan tuh yang satu tim sama itu? Vicky. Si Vicky ya. Si Vicky. Dia awalnya cuma dia bingung. Kan kita di satu apa sih di ruang ganti itu. Aku cerita, sialan, gue bawa baju putih ternyata ada yang putih-putih juga. Kenapa lu Mas Bro? Dia masih belum ngeh gitu. Dia belum ngeh. Pas aku cerita, oh lo yang YouTuber itu langsung. Iya. Ngak, gue diem. Iya. Si Vicky itu salah satu tim YouTuber gue juga. Dan akhirnya itu bener. Direkturku bilang, ngomong apa sama Mas Resa Herlambang? Itu ada penunggunya, dia takut dan gak mau ke studio lagi. Enggak kok, nggak apa-apa, orang nggak ganggu kok, yang digangguin saya gitu kan. Kalau gue tahu juga pasti merinding tuh gue. Ya jangan sebutin ya. Yang jelas nanti kalau kita kesana sama-sama kita rasakan nanti sensasinya gimana. Bro, gue udah agak-agak mulai panas. Ya udah, oke. Gue juga mulai gerah. Serius guys, ini honestly gimana sih, kayak lu duduk satu tempat tapi kayak udah mau. Jangan ditahan. Bukan kita nggak ini ya, tapi kayak kalau mau ngamuk ngobrol kan aja. seru banget gitu, tapi kayak mau ngamuk aja Mas. Jadi terima kasih Mas Resa Herlambang, semoga nggak kapok. Thank you. Hadir di channel saya. Dan untuk pemilik villanya, kalau bisa ya udahlah, jangan pakai penjaga yang gaib ya.
jangan sampai ada korban-korban yang selanjutnya lagi. Karena totally nggak benar sih itu. Ya, walaupun memang yang saya dapat semua villa memang ada penjaganya untuk keamanan mereka juga. Iya. Tapi kan kalau kayak gini jatuhnya terlepas apapun bukan Iya. jadi sebuah alasan kan gitu. Jadi udah deh. Yang semoga Masnya ini husnul Amin, ya khotimah Allah, dan amin. Gue kotak. mencoba menyampaikan itu. Gue suka nih sama parfumnya, penasaran. Iya, bener, guys. Tertanya dong. Ini Tanya nyium sama- lagi loh gue. Ah. Serius ini. Tanya sama adiknya. Oke, kalau suka dengan pengalaman Mas Reza Herlambang pada malam hari ini silakan di Comment, like, subscribe, dan share. Mas Reza punya IG nggak? Punya IG Reza Herlambang. Reza, Reza RESSA Herlambang. terus ada YouTube-nya nggak? YouTube ada RESSA Herlambang juga. Silakan di follow IG-nya, silakan juga di subscribe Ya. YouTube-nya. Yes. Ya. Oke, Mas Reza terima Thank you kasih. Mas Bro. Guru Handoyo, Baby Brenda, Saya Reza Herlambang. Q Mystery. everyone has a story. Thank you.